Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesi pagi ini, tutorial web yang keempat, Minggu tanggal 24 April 2022 bisa kita laksanakan. Semoga dalam hingga jam 10 nanti tidak ada halangan baik gangguan sinyal, listrik maupun kendala teknis lainnya. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas sebuah topik-topik yang baru lagi ya, yang mana di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang media yang berbasis visual, baik itu dalam bentuk display maupun realia. Nah, pada minggu ini kita akan berfokus pada membuat media, ya, pengembangan media anak usia dini berbasis audio. Oke, materi ini juga sudah saya distribusikan di LMS. Nah, jadi ini salah satu yang sangat memungkinkan kita bisa melakukan kursus online yang sesuai dengan zamannya. Ini kursus online kurikulum bersifat dinamis. Ibu dan Bapak Guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas. Wah, ternyata sudah lama ya masa-masa kita menjadi murid. Kini murid kita tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat mereka jangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan-perpustakaan terbaik di dunia. Betapa zaman sungguh berubah ya, Ibu dan Bapak Guru. Ketika kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya menjadi dokter, polisi, tentara, atau tentu saja jadi guru. Namun kini pilihan cita-cita murid kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang suara dari video terdengar enggak ini ya? Mereka kini ingin menjadi ilustrator, ya. Animasi karakter kartun, menemukan software komputer, pengembang aplikasi games, atau bahkan gamer atau YouTuber. Perubahan-perubahan tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Ibu dan Bapak Guru, ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru memaknai pepatah tersebut? Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka lah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi
maksimal. Misalnya, guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat, serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan? Bagaimana cara kita sebagai pendidik terus berkembang bersama-sama murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Mari kita tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang selalu lebih baik. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, seperti ini ya. Seperti ini salah satu penyelenggaraan kursus online, kuliah online ya. Nanti di sini ditandai sudah dilakukan. Nah, nanti ada latihan pemahaman dan seterusnya. Ini sangat mungkin sekali itu dengan media berbasis TIK ini ya. Juga tadi dijelaskan tentang kurikulum ya. Memang seperti demikian ya. Memang kurikulum harus selalu berubah. Kadang orang mengatakan kok tiap ganti menteri ganti kurikulum. Sebetulnya tidak harus ganti menteri, ganti kurikulum ya. Bila perlu setahun sekali ganti kurikulum ya. Revisi kurikulum di mungkin teman-teman lembaganya ada yang sudah pernah diakreditasi belum lembaganya ya? Sudah diakreditasi semua ya? Ada yang belum sih Pak. Nah, di instrumen akreditasi itu ada kurikulum ditinjau setiap berapa? Yang nilainya tinggi berapa sekali tahun sekali teman-teman. Kan di situ kan ada instrumen penilaian ya. Ada yang setahun sekali, ada 3 tahun sekali, ada 5 tahun sekali, ada yang tidak pernah gitu. Yang skornya tinggi itu kurikulum ditinjau 1 tahun sekali. Nah, setiap tahun sekali silakan ditinjau mana yang tetap dipertahankan, mana yang perlu dirubah gitu ya, dan ditambah. Nah, termasuk ke kurikulum dan di modul yang ada di UT ini memang saya lihat beberapa konten sudah tidak sesuai zamannya gitu kan. Mungkin teman-teman di dalam proses pembelajaran ini saya juga akan memberikan materi-materi mungkin di luar modul ya, tambahan-tambahan modul sesuai dengan perkembangan terkini gitu ya. Seperti itu. Kembali ke tadi pembahasan tentang manfaat TIK. Yang ketiga adalah memfasilitasi. Layar saya masih terlihat ya? Masih Pak. Oke, takutnya terputus ini. Memfasilitasi terbangkungan sistem PJJ. Nah, seperti sekarang ini, ya teman-teman kuliah di UT menggunakan pembelajaran jarak jauh. Bisa menggunakan televisi dan radio pada zaman dulu, ya sekarang sudah berbasis internet, lebih dipermudah. Di zaman era 80-90-an, saya sempat dulu kuliah di UT itu tahun 90-an ya, ada modul dan dengarkan siaran radio pendidikan, TV pendidikan ya, membahas modul-modul tertentu ya. Sekarang sudah melalui tutorial web seperti ini, PJJ. Dan juga membuka perpustakaan elektronik ya. Teman-teman untuk mendapatkan modul kan ada di pustaka digitalnya UT ACID itu ya. Nah, ini salah satunya ya. Kita bisa membuka modul-modulnya. Modul belum dikirim dari PJJ Samarinda gitu ya. Teman-teman bisa mendownload dulu deh yang versi elektroniknya. Pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer ini ya juga lebih menyempurnakan dari pembelajaran-pembelajaran yang klasikal seperti itu ya. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan disiapkan perangkatnya. Manakah pernyataan berikut ini yang salah?
guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, guru sebagai fasilitator belajar, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai motivator pembelajaran. Silakan ya. Kita tunggu. Oke, pertanyaan selesai. Kita lihat hasilnya. Wah, Bu Suparti paling tinggi nih. Kita lihat. Nah, tidak ada yang salah, alhamdulillah. Untuk soal ini benar semua ini ya. Guru bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu, tadi sudah kita bahas di luar. Guru sebagai fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator ya. Walaupun juga sebagai sumber ilmu, tapi bukan satu-satunya. Ya. Banyak sumber-sumber ilmu dari luar ya, dari lingkungan maupun internet. Jenis program audio yang akan kita berfokus pada hari ini ya, ada kaset dan cakram. Boleh jadi perangkat ini juga sudah susah kita temukan. Kaset audio, ada yang masih memiliki teman-teman kaset audio yang pitanya kadang kalau diputar itu bulat ya, sampai iya, masih ada yang punya itu? Ada saya, Pak. Cuma tipnya yang nggak ada, Pak. Nah, tipnya yang nggak ada kan? Nah, tipnya yang nggak ada. Keping cakram juga mungkin masih ada yang keping cakram, tapi kalau logam yang kayak Lokananta punya itu ya susah gitu. Nah, seperti itu. Ini jenis audio yang ini, modul ini barangkali disusun era itu ya. Kalau sekarang jenis program audio tidak hanya ini gitu ya, tidak hanya ini ya. Kita bisa podcast ya, bahkan WA pun bisa kita gunakan untuk pembelajaran audio ya. Nah, kita masuk ke pembahasan lebih mendalam tentang kaset audio, yang mana ini bahannya berbentuk magnetik tadi, yang bulat kadang itu ya, kalau perangkatnya rusak ya, kemudian kita gulung lagi. Nah, ini materi-materi yang bisa disampaikan dengan audio ini yang lebih cocok adalah materi yang terkait dengan cara berpidato yang benar ya, kemudian pembelajaran drama, pembelajaran musik, ini cocok. Jadi kecocokan antara media dengan apa yang akan menjadi tujuan juga harus diperhatikan. Dan ini dapat dipelajari berulang-ulang sampai siswa mencapai kompetensi yang diinginkan. Audio bagi saya dulu sering saya gunakan untuk belajar bahasa. Ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Pada saat kuliah itu saya belajar bahasa Jepang. Pada saat sekolah dasar, SMP, dan seterusnya itu bahasa Inggris. Saya biasanya menggunakan kaset, beli buku-buku, beli kaset-kaset pembelajaran supaya lebih sering mendengar dan mengenal banyak kosakata. Nah, kemudian ada dalam bentuk cakram seperti ini ya. Ini masih banyak kita jumpai ya. Di mana kalau perangkatnya ini lebih canggih ya, bisa juga ini nampak suara dan gambar ya. Sekarang kebanyakan sudah nampak suara dan gambar dengan perangkat DVD kita ya. Dan ini tidak susah kita temukan ya, di rumah-rumah kita, di sekolah kita masih ada. Perlu dipertegaskan di sini bahwa setiap kita menggunakan media tentunya ada pertimbangan. Ya, ada dasar dalam mengembangkan media. Ya, media yang dibutuhkan itu tersedia, kemudian tujuannya berdasarkan manfaat. Ya, penggunaan media kan ini tidak membebani siswa ya, dan guru. Membebani dalam artian ini memerlukan anggaran yang besar untuk mengadakan media ini gitu kan. Jangan sampai membebani seperti itu. Kemudian guru juga siap
mengkombinasikan media dengan aktivitas lain. Ya, aktivitas ini nanti di dalam kegiatan inti kan perlu dibuat variasi. Ya, sekian menit kita gunakan untuk kegiatan ini, sekian menit lagi pemanfaatan media, nanti menit berikutnya nanti aktivitas yang lain. Perlu dikombinasikan. Dan gunakan orang atau bahan mentah atau bahan daur ulang yang ada di sekitar kita, ya, di jenjang PAUD kita kenal dengan luspat, ya, barang-barang yang terpisah yang ada di alam sekitar kita, ya, kita bisa gunakan untuk pembelajaran, ya, bisa untuk mengolah motorik halusnya, motorik kasar, atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Oke, kita kembali ke soal berikutnya. Kita lihat. Yang bukan manfaat dari media audio adalah dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja, bisa diputar berulang-ulang, memotivasi siswa untuk belajar, dapat langsung dilihat benda asli maupun tiruannya. Ada salah ketik ini namanya. Kita lihat. Mudah-mudahan benar semua nih. Oke, Bu Suparti lagi. Disusul Bu Dian Novitasari. Ya, banyak yang betul. Walaupun hanya satu mungkin salah tekan di laptopnya atau di handphonenya mungkin ya. Karena tombolnya terlalu kecil sehingga jarinya kepleset. Jadi yang benar memang ini. Karena ini media audio maka tidak bisa dilihat, ya. Ini dapat dilihat langsung benda asli dan tiruannya, itu bukan karakteristik media audio, yaitu media audiovisual. Oke, teman-teman tidak terjebak di sini. Memang kita lihat manfaat audio, mempelajari kapanpun yang diinginkan, ya. Kapan saja, ya. Kecuali dalam format radio. Kalau di radio memang kita harus mengikuti jadwal. Hari ini siaran jam sekian, udah harus ikut. Tapi kalau itu direkam, maka dapat diputar berulang-ulang. Kemudian materi dari sumber lain, memberikan kemiripan suara, kemudian pemberian materi sesuai kebutuhan. Ya, lagi perlu materi tentang topik apa dalam bahasa misalnya kan. Juga untuk memotivasi siswa. Siswa untuk belajar sebagai variasi penyajian pembelajaran. Apalagi di tingkat PAUD ini media pembelajaran yang paling banyak kita temukan di rumah belajar adalah audio. Ya, untuk video-videonya masih jarang, ya, banyak menggunakan audio di tingkat PAUD. Karena banyak cerita-cerita, nanti ada ragam gerak dan tari juga bisa disajikan dengan melalui manfaatkan audio. Nanti saya coba lihatkan salah satu konten audio yang ada di rumah belajar, ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Bentuk pemanfaatan program video adalah mendengarkan kapan saja, mendengarkan dapat dilihat, mendengarkan, melihat, dan melakukan semua benar. Kalau yang tadi berfokus pada audio, sekarang video. Kalau video kira-kira apa nih teman-teman ini? Bentuk pemanfaatan program audio ini sebetulnya, ya, sebentar ya. Oke, audio ini ada salah ketik juga. Sebentar, salah ketik juga, nanti saya perbaiki lagi. Oke, kita lihat. Oke, Bu Suparti, kemudian diusul Bu Fikri, ya. Jadi semuanya benar. Ya, kita coba bahas. Bentuk pemanfaatkan program audio. Tadi di soal tadi video, sebetulnya kita audio yang saya maksud. Bisa dalam bentuk mendengar saja. Siswa mendengar kaset yang kita putar dari tape recorder, dari komputer. Nah, mendengar dan melihat. Nah, bagaimana Pak? Ini mendengar dan melihat. Kan ini media
audio kok ada melihatnya. Kira-kira bagaimana nih penjelasannya teman-teman? Mendengar dan melihat kan padahal ini media audio. Kira-kira bagaimana nih? Kalau mendengar itu contohnya, misalnya anak-anak kita dengarkan apa kayak cerita gitu kan Pak, cerita. Terus untuk melihatnya guru mempraktekkan misalnya nih menggunakan boneka tangan gitu. Jadi anak bisa melihat dan mendengarnya dari audio cerita itu. Gitu Pak. Ya, betul sekali ya. Betul sekali. Nah, sekarang ini juga banyak buku-buku yang dikemas sedemikian rupa. Buku ini dilengkapi dengan suara. Contoh saja misalnya kalau kita tes bahasa Inggris, kita kan disuruh melihat ya, lihat gambarnya, kemudian dengarkan apa, kemudian jawab. Nah, seperti itu. Jadi ada textbook memang ya, ada teks yang harus dilihat untuk dikombinasikan dengan suara yang didengar. Itu sangat bisa. Termasuk yang mendengar dan melakukan seperti tadi Bu Dian. Misalnya nanti ada peragaan misalnya oke, gerak tari ini ya, misalnya rentangkan tangan ke depan ya, goyang ke kiri ke kanan. Ini suara kita dengar, nanti anak-anak melakukan sesuatu. Kemudian mendengar, melihat dan melakukan ya, sama ya begitu. Ini dilengkapi dengan media audio, visual, dan langsung gerakan peragaan. Ini sangat mungkin sekali ya, jadi dikombinasikan. Misalnya ada yang pernah mendengar radio edukasi. Di radio edukasi ini ada siaran-siaran yang bersifat langsung dan ada juga yang rekaman yang teman-teman bisa gunakan nanti. Untuk ragam pembelajaran saya pilih yang PAUD. Misalnya saya pilih apa ini? Pilih apa ini? Enaknya nih, Galeria atau PAUD ini ya? Galeria ya misalnya ya. Nah, kita coba dengarkan. Gloria, gerak dan lagu anak ceria. Kawan semua, mari bergembira, dengarkan lagu kita berkumpul bersama. Ayo mengikuti gerak dan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Gerak dan lagu anak yang ceria membuat hatimu dan selalu gembira. Ayo mengikuti gerak dan lagu ini agar kita selalu riang di hati. Berlari sungguh asik sekali. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kita berjumpa kembali dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Apakah kalian pernah melihat angsa? Siapa yang bisa menirukan gerakan angsa berjalan? Nah, hari ini kita akan berlatih bersama gerak dan lagu dengan judul Angsa. Kita lakukan dengan penuh semangat ya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, jalan si angsa. Jika meko ke kanan, jika meko ke kiri, berputar-putar. Leher mengangguk-angguk, leher mengangguk-angguk, geleng kepala. Kepalanya menyelam, kepalanya menyelam, timbul tenggelam. Angsa lucu, berenang-renang sayap putih, berkibar-kibarkan. Liuk kanan, liuk ke kiri, lari kencang, mencari makan.
Mari kita tirukan gerak angsa berjalan, putar ke kanan, tangan dibuka lebar, miringkan ke kanan, lalu mengerang. Angsa lucu, berenang-renang kayak putih, dikipas-kipaskan. Liuk kanan, liuk ke kiri, lari kencang, ku mencari makan. Anak-anak hebat, bersemangat sekali kalian. Ya, dengan bersemangat mengikuti gerak dan lagu, badan kalian menjadi sehat dan kuat. Apakah kalian dapat menirukan gerakan angsa? Gerakan angsa ternyata lucu dan mengasihkan ya. Nah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Teruslah berlatih bersama program gerak dan lagu lainnya, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap sehat dan ceria. Gloria, gerak dan lagu anak ceria. Ayo mengikuti hatimu agar kita selalu riang di hati. Celaya sungguh asik sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh program audio yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Ada di Radio Edukasi, ya juga ada di Rumah Belajar. Nah, teman-teman bisa mendownload ini, bisa digunakan, diterapkan di sekolahnya dengan cara menekan daftar dulu ya, daftar sebagai member, nanti bisa memanfaatkan isi di dalamnya ya. Karena di situ nanti ada petunjuk teknisnya. Nah, teman-teman nanti silakan daftar seperti ini ya. Nah, ini tadi yang angsa tadi. Nah, saya sekarang bisa mendownload ya, download album di sini karena sudah login ya. Kalau yang tadi nggak bisa di-download. Nah, apa sih isinya di sini? Kalau teman-teman buka, ya kita lihat. Di situ nanti ada petunjuk teknis penggunaan. Kita harus ngapain di kegiatan ini gitu ya. Kita lihat dulu isinya. Nah, ini ada MP3-nya ya. MP3-nya tadi yang tadi teman-teman dengarkan tadi, kemudian ada PDF-nya. Nah, PDF ini berisi petunjuk. Nah, petunjuk bagaimana memanfaatkan video ini ya. Identifikasi program, fisik motorik. Ya, saya lihat lagi ya. Nah, ini melatih koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala, dan pinggul. Tujuan program menirukan gerakan angsa. Judul programnya angsa, kelompok anak usia 5-6 tahun. Penulisnya ini dan seterusnya. Oke, ini lagunya, ya notasinya, ini lengkap sekali petunjuknya ya. Nah, ini petunjuknya di sini ya. Liuk ke kiri, liuk ke kanan, kedua kanan, dan seterusnya ya. Ayo kawan semua, dan seterusnya ini ya. Ini teman-teman nanti bisa peragakan dengan petunjuk ini. Ini contoh yang ada, saya coba lihat di YouTube. Mudah-mudahan ada nih. Nah, gerak angsa bisa teman-teman kombinasikan. Kombinasikan mulai dari menggunting, mulai dari tariannya ya, misalnya tadi ya. Kertas karton. Kalau tidak ada kertas karton, boleh buku gambar bekas. Nah, mulai dari menggambar, kemudian menggunting ya. Mengguntingnya. Tapi bagi adik-adik yang kelompok bermain, boleh dibuatkan ayah atau bunda ya, dibantu ya. Oke, sampai jadi. Kemudian kita gunakan untuk nari. Kita lihat. Jeng jeng, jadi topi angsa. Nah, baru kita gunakan untuk nari. Kita lihat. Topinya sudah jadi. Nah, baru diperagakan. Nah, barangkali siswa tadi tidak bisa mengikuti dengan hanya audio. Nah, gurunya bisa
memperagakan seperti ini ya dengan petunjuk tadi. Pada petunjuk teknik kita harus menggerakkan apa. Audionya kurang nyaring ini nampaknya nih. Oke, seperti itu ya. Saya lanjut ke ini tadi ya. Kita tadi membahas tentang bentuk pemanfaatannya. Salah satunya dengan cara seperti tadi. Siswa mendengar, siswa melihat, dan siswa melakukan. Contohnya seperti tadi ya. Mendengar audio perintah-perintah tentang gerakan angsa. Ya, tangannya menggeleng, ya, kepalanya menggeleng, mengangguk dan seterusnya, dan melakukan ini. Ya, untuk pemanfaatannya contohnya seperti tadi. Kemudian bagaimana ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kalau kita mendengar ini sisanya mengucapkan kata-kata dalam bahasa tertentu, bahasa Inggris seperti tadi sudah ya. Ini yang tadi mendengar dan melihat. Jadi anak-anak menyimak buku, kemudian mendengarkan untuk audionya melalui buku tersebut ya. Apa perintahnya? Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini contoh aktivitas mendengar dan melakukan serta mengucapkan. Seperti contohnya tadi sudah juga ya. Oke, ini contoh mendengar, melihat dan melakukan tadi sudah clear, sudah saya lihatkan videonya gitu ya. Oleh salah satu guru PAUD. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pemanfaatannya ya. Bagaimana langkah-langkah pemanfaatannya? Pertama kita putar program tadi ya. Putar program sebelum digunakan. Program audio adalah sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Ya, kalau misalnya belum di-download ya download dulu. Ya, caranya seperti yang saya demokan tadi. Bapak Ibu register download, udah siap diputar. Persiapkan bahan dan materinya ya. Guru berlatih menggunakan alat pemutar ya. Saya rasa alat pemutar udah kerap kita ya, dengan handphone juga bisa ya. Persiapkan lingkungan belajar yang dapat mendengarkan audio dengan baik. Kalau tadi harus menirukan gerakan, mungkin nanti letaknya di mana, di ruang khusus ya, supaya anak-anak bisa bergerak bebas sambil menirukan gerakan audio tadi ya. Dan mempersiapkan siswa untuk belajar ya. Guru perlu mengetahui ya, pengetahuan awal siswa tentang topik yang akan dibahas, kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan menghitungnya. Ya. Kemudian persiapan pengalaman belajarnya, guru memberitahu siswa apa yang akan dilakukan di kelas, mengapa menggunakan program audio ini, gitu ya, dalam topik tersebut. Setiap topik tentunya medianya ada kecocokan antara satu dengan yang lain, ya. Kegiatan apa yang akan mereka lakukan setelah mendengar tersebut? Anak harus menirukan ini, harus melakukan ini ya. Kemudian pemanfaatan program oleh siswa ini juga dapat digunakan secara individual oleh siswa di luar jam pelajaran juga bisa. Nah itu tadi cara-cara pemanfaatannya ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, yang bukan termasuk keunggulan media audio adalah menarik karena terdapat video dan animasi, dapat menjangkau daerah yang luas, dapat disambil mengerjakan hal-hal yang lain, ya, sambil masak, sambil nyambel bisa, memiliki ukuran file yang lebih kecil. Keunggulan media yang bukan ya, yang bukan termasuk keunggulan media audio. Silakan. Oke, sudah terjawab semua. Kita lihat. Nah, Bu Indah Fikriya ya, suaranya ini. Nah, oke. Benar semua ya. Hanya satu yang salah. Jadi memang ini jebakan pertanyaan ya. Menarik karena terdapat video dan animasi, itu bukan audio tapi itu video ya, audiovisual ya. Jadi kenapa video audio ini menarik? Karena dapat menjangkau daerah yang luas. Pernah saya ceritakan bahwa pada saat saya SD itu saya belajar bahasa Inggris itu lewat radio Australia, lewat BBC London yang disiarkan di luar negeri, lewat gelombang SW. Ya, mungkin teman-teman sudah jarang ini yang punya radio yang ada SW-nya ya. Kebanyakan FM. FM itu jangkauannya pendek dalam kota saja ini FM. Memang suaranya jernih. Kalau SW suaranya kurang jernih memang ya. Kadang sayup-sayup hilang ya.
tapi bisa masih terdengar, bisa sampai menjangkau antar benua. Ya. Bayangkan dari Australia, dari London bisa saya dengarkan. Dari Jawa dulu saya masih di Jawa itu pada saat usia SD SMP ya. Kemudian kemampuannya untuk menstimulasi imajinasi pendengar. Nah, ini kelebihannya, menstimulasi imajinasi. Mungkin teman-teman yang seusia saya ya, lahir di era 70-an atau 80-an itu sempat mendengar drama-drama atau sandiwara radio. Dulu yang zaman saya yang paling terkenal itu Saur Sepo, kemudian ada lagi apa itu ya, Tutur Tinular, apalagi Bu? Ya, Tutur Tinular, Saur Sepo, ada Sembara, apa itu ya? Sembara itu Pak, Mak Lampir. Ada Mak Lampir, ya itu Sembara itu ya. Itu Misteri dari Gunung Merapi kalau nggak salah itu judulnya dulu ya. Iya, imajinasi kita pada saat itu luar biasa. Ya, saya membayangkan sosok Brahma Kumbara itu seperti ini gitu ya. Sosoknya tinggi, kekar, besar dan pokoknya luar biasa. Nah ini imajinasi kita. Tetapi setelah divisualisasikan oleh orang lain, nampaknya imajinasi sang sutradara beda dengan imajinasi kita gitu ya. Iya, betul Mbak. Iya, imajinasi sutradara nggak sesuai dengan imajinasi kita. Imajinasi kita lebih wah gitu ya. Ternyata divisualisasikan seperti itu. Nah, harusnya lebih berkreasi lagi itu sutradaranya dalam menggambarkan sosok-sosok gitu ya. Sosok Brahma itu seharusnya gimana, Mantili bagaimana gitu ya. Nah, sehingga betul-betul kena. Nah, mungkin dari sini anak-anak yang bisa membuat animasi, bisa itu membuat film animasinya Saur Sepo dalam versi animasi. Ya. Kalau yang dalam versi filmnya seperti itu ya, dalam versi animasinya lebih bebas ya, menggambarkan karakter yang diimajinasikan tersebut itu ya. Nah, ini pentingnya audio, ini menstimulasi imajinasi. Kemudian kelebihan radio adalah menarik karena diselingi lagu-lagu. Oke, nanti ada lagunya. Ada lagu, ada siaran. Ya seperti tadi ya yang saya dengarkan tadi. Ada lagunya, ada narasinya. Kemampuannya untuk memberikan informasi yang terkini, update informasi terkini bisa ya. Dapat didengarkan dimanapun sambil mengerjakan apa-apa, ya, sambil bikin sambal, sambil bikin kopi. Ya. Tapi kalau dalam kuliah ini jangan disambil-sambil ya teman-teman ya. Fokus ke komputernya, jangan disambil-sambil. Saya minta waktunya 2 jam aja untuk fokus di sini nih. Nanti sambil, jangan sampai kayak kemarin ada yang sambil mengerjakan tugas PPKN, seperti itu ya. Fokus ke ini dulu. Dapat didengarkan dimanapun sambil mengerjakan. Tadi dapat mendengarkan program video dimanapun mereka inginkan. Ini. Nah, sekarang saya jelaskan kembali tentang tugas 2 nanti. Teman-teman membuat media pembelajaran dalam bentuk presentasi yang dikombinasikan antara kuis dan materi. Seperti yang saya punya tadi, kuis dan materi gitu ya. Ada kuisnya, ada materinya. Apakah nanti teman-teman urutannya berbeda dengan saya tadi? Bisa saja ya. Kalau yang saya tadi urutannya adalah soal dulu baru penjelasan materi. Teman-teman boleh nanti balik. Materi dulu baru soal. Atau dikumpulkan materi dulu. 5 atau 10 lembar materi dulu. Nanti belakangan soalnya 5 sampai 10 lembar belakangan juga. Seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kontennya minimal 5 slide dan 5 kuis. Silakan dipilih topiknya, kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 30 ya. Ini ada link kuisnya ya, tadi sudah saya share ke grup WA juga. Nah, tulis link media pada LMS dengan format PDF ya, usahakan PDF ya supaya saya nggak mendownload. Kalau PDF itu bisa langsung dilihat di LMS-nya. Kalau yang formatnya dokumen itu harus di-download nanti memenuhi media gitu ya. Dan dipresentasikan. Oke, teman-teman barangkali belum pernah menggunakan kuis sebetulnya sebelumnya ya. Ada yang sudah pernah nih menggunakan kuis ini, mau saya lihat nih. Kalau menggunakan saja pernah Pak, tapi kalau membuat belum. Membuat soalnya ya. Oke, sekarang kita akan mulai
Oke, kita belajar sama-sama cara membuatnya ya. Teman-teman silakan buka di sini ya. Ctrl V, ya, Ctrl V nanti akan dihadapkan pada layar seperti ini. Nah, nanti dihadapkan pada layar seperti ini. Kita tekan garis silang ini. Ya, silakan teman-teman menggunakan emailnya, ya. Google, pakai Google dan Belajar ID juga lebih bagus. Google biasa juga nggak masalah. Mau menggunakan handphone juga bisa, menggunakan email juga nggak masalah ya. Kita gunakan email Google aja yang akrab. Klik di sini. Nah, pilih akunnya, apakah mau yang tertera di sini ya. Kalau misalnya tidak ada ya tekan gunakan lain ya. Gunakan yang lain silakan. Saya pilih yang ada di sini aja deh. APAUD Kaltim ya. Asosiasi Pelatihan Usia Dini, ini yang saya gunakan. Kebetulan saya megang wakil ya sekretaris di sana ya di APAUD. Nah, saya menggunakan email ini. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Nah, kalau posisinya seperti ini, apa yang harus kita perbuat? Ya, di sini ada beberapa menu yang perlu kita ketahui ya. Ada menu Explore. Explore ini adalah menu di mana kita bisa memanfaatkan punya orang lain. Kita tinggal rubah. Nggak apa-apa, apakah itu nggak melanggar cipta? Nggak ya. Jadi jika seseorang membuat sesuatu, ketika sudah dipublish, kemudian kita ambil, ya nggak masalah ya. Kan nanti pada saat kita membuat itu boleh di private, hanya untuk kita sendiri atau dipublish. Nah, teman-teman boleh memanfaatkan yang ada di sini. Ya. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan tugas ini, teman-teman saya minta untuk membuat baru, ya, membuat baru di sini. Ya. Dengan cara menu Create. Ini untuk membuat baru. Ada menu Explore, ya saya jelaskan dulu menunya ini Explore, kemudian ini My Library. My Library ini isinya adalah konten yang kita buat. Pak, ini kok nampaknya bahasa Inggris, bisa nggak di-Indonesiakan? Bisa ya, dari menu setting. Ya, kita coba rubah deh menjadi menu bahasa Indonesia. Indonesia, save. Nah, sekarang sudah berubah jadi bahasa Indonesia nih. Jadi yang create tadi berubah menjadi buat. Cari, explore tadi menjadi cari ya. Kuisku itu tadi My Library. My Library kuisku. Jadi teman-teman kalau sudah nanti akan bisa dilihat di sini. Di dalam di sini ada yang dibagikan ke saya, itu teman-teman bisa nanti membagikan kuisnya ke teman-teman yang lain ya. Kemudian ini kalau hasil kuis nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, seperti yang teman-teman tadi ngerjakan. Nah, untuk hari ini nilai tertinggi Bu Indah Fikria ini ya. Poinnya 4720, disusul Bu Dian Novitasari dan Bu Suparti dan teman-teman yang lain. Nah, ada langsung skornya di sini ya. Dan laporannya juga ada nanti. Oke, kita close saja, klik. Nah, ini ada sini ya. Menjawab apa tadi Bu Indah ya. Pertanyaannya apa, kemudian dijawab apa gitu ya. Kelihatan di sini. Nah, di mana letak kesalahannya juga terlihat. Bu Indah Fikria tadi salah di pertanyaan ketiga. Bu Novidian salah di pertanyaan 1 dan 3. Tadi yang 1 tadi banyak salah tadi karena mungkin salah pijit ya, atau kelewatan waktu tadi karena belum siap. Nah, sekarang saya mulai dari menu buat aja. Kalau isinya hanya pertanyaan, maka pilih yang kuis. Kalau isinya hanya pertanyaan. Katakanlah materinya nanti dalam bentuk lisan, kemudian kita ambil pertanyaan. Tapi kalau materinya dalam bentuk paparan, teman-teman ambil yang lesson. Ini kalau di bahasa Inggris namanya lesson atau pelajaran. Pilih paparan sini, klik ya. Nah, sekarang topiknya apa? Matematik, engine, fisik, dan seterusnya. Ya. Silakan disesuaikan. Kalau tidak ada, ya pilih order aja gitu ya. Kalau tidak ada, pilih order. Kalau ada ya pilih aja yang ada di sini ya. Tadi saya milih komputer misalnya kan. Tadi saya milih yang ini. Atau yang free, yang fun untuk senang-senang ya silakan. Tekan berikutnya.
Nah, sebutkan mata pelajarannya dulu ya, misalnya teman-teman ambil tematik apa? Alat transportasi, ya kan? Nah, ini adalah template yang teman-teman juga bisa pilih ya. Template headernya tadi saya milih ini yang ada animasinya, atau pilih yang ini ya. Oke. Yang ada gerak-gerakannya ini. Pilih selanjutnya. Pak, maaf Pak. Pak. Ya. Ini kok saya nggak bisa buka ya Pak. Di sini ada kata-kata kayak apa? Dapatkan Supermo apa itu gratis selama 1 bulan dengan mendaftar memainkan game di kuis gitu terus, nggak mau terbuka. Menu buatnya nggak ada. Nah, seperti ini alat transportasi. Bagaimana kita bisa menambahkan gambar? Ya, misalnya ditambahkan gambar, silakan teman-teman ya. Media. Nah, pilih menambahkan gambar. Kalau yang ada tandanya kilat ini namanya ini harus beli ya aplikasi ini ya. Kalau yang sudah super, gitu ya. Kalau yang tidak ada tandanya ini bisa ya. Oke, cari gambar kita. Gambar yang mana? Gambar yang ada di komputer kita aja mungkin ya. Kita coba cari. Nah, untuk pelajaran di PAUD tentunya harus lebih banyak gambar-gambar ya. Kemudian menambahkan slide baru, sama seperti PowerPoint ya. Kalau teman-teman terbiasa dengan PowerPoint, di sini tambahkan slide baru. Nah, kita dipilih apakah mau menambahkan slide atau menambahkan kuis. Ya, kalau mau menambahkan slide berarti ya di sini gitu ya. Pilih yang teks dan media kah atau teks saja ya. Pilih teks dan media misalnya saya punya. Ini sini. Oke. Cari yang apalagi nih. Nah, ini banyak gambarnya nih. Nah, ini anak-anak suka ini. Oh, berarti tadi pas ini kalau materinya mengenal binatang ya. Nanti teman-teman ganti aja nih gambar dengan transportasi darat, transportasi air, transportasi laut ya. Silakan diganti gambarnya ya dengan cara replace image. Ya, replace image di remove dulu yang ada. Di remove baru cari gambar baru. Apa misalnya sarana transportasi ini kayaknya nggak ada nih sarana transportasi, nggak apa-apa, ini saya contohkan aja gambar yang lain ya. Nah, ini presentasi teman-teman ya. Nah, bagaimana misalnya nanti presentasinya udah selesai, kita tambahkan kuis. Oke. Kita tambahkan kuis. Slide pilihan ganda, fill blank juga bisa. Pertanyaannya juga bisa berupa gambar ya. Nah, misalnya ini. Oke, ini gambarnya. Gambar di berikut ini adalah transportasi, misalnya kan. Berikut ini adalah transportasi titik-titik. Nah, nanti teman-teman kasih darat, laut. Oke, opsinya udara. Kok lebih satu, dibuang saja gitu ya. Buang saja gitu kan. Klik. Udah 3 jawaban aja gitu, nggak perlu banyak-banyak. Mana yang benar? Laut. Ini kuncinya laut. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kan, nah setelah jadi, teman-teman nanti tekan tombol simpan ya. Kalau nambahkan soal sama saja dengan ini tadi ya. Sama saja gitu. Tekan tombol simpan. Oke. Tambahkan gambar judulnya, Kak, perlu ditambahkan gambar judul, ini bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Kemudian ini kelompok AG aja ya untuk PAUD ya. Visible atau private silakan nanti ditambahkan. Kemudian apakah nanti ditambahkan gambar? Boleh, silakan gambar teman-teman masing-masing ya. Ini gambar yang menjadi ikon dari aplikasi yang presentasi yang kita buat. Simpan. Oke. Nah, nanti mana nanti yang mau dikirim ke LMS? Yang dikirim ke LMS nanti teman-teman tekan tombol bagikan. Ya, tekan tombol bagikan sini. Nanti pada saat nanti presentasi pertemuan berikutnya teman-teman tekan tombol mulai ya, berlangsung ya. Ya, ini tekan tombol bagikan, nanti ada link. Nah, salin link, nah, silakan link inilah yang teman-teman nanti ketik di Microsoft Word,
jadikan PDF, baru di-upload. Nah, tentunya nanti pada saat mengetik di Microsoft Word, sertakan juga nama dan identitasnya. Nama, NIM-nya apa gitu kan. Setelah itu disimpan ke PDF. Ini saya contohkan misalnya ya. Control V. Oke, ini tugasnya di sini aja. Terus ini sudah simpan dalam bentuk PDF ya. Baru dikirim ke LMS. Simpannya dalam bentuk PDF seperti ini ya. File, save as, pilih PDF, kasih nama masing-masing, misalnya Bu Suparti. Oke, PDF. Nah, jadi seperti ini aja nanti yang teman-teman kirimkan ya. Nama, nomor NIM, sama link tugasnya. Nanti saya langsung periksa dari LMS. Baik, itu saja ya penjelasan hari ini, diskusi kita hari ini. Silakan teman-teman, sebelum kita akhiri, apakah ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Pak, ini soal-soalnya ditujukan untuk anak-anak PAUD gitu kan, Pak? Iya, anak-anak PAUD. Misalnya tadi temanya transportasi ya, tadi kan ada gambar, kemudian mengidentifikasi foto. Karena ini gambar-gambar. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi pagi ini. Selamat belajar di materi berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.